Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nugraini dengan NIM 233010910002 dari Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang model atom Thomson dan Bohr, dasar dualisme gelombang, dan pencetus teori kuantum. Untuk selanjutnya kita dapat melihat pada slide berikutnya. Teori atom Thomson ini ditemukan oleh Joseph John Thomson, yang mana Joseph John Thomson ini berpendapat bahwa atom itu merupakan bola baja yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Fisikawan Joseph John Thomson lahir pada tahun 1856 dan wafat pada tahun 1950. Beliau adalah seorang ilmuwan yang lahir di Chatham Hill, Inggris. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson, seorang fisikawan Inggris ini melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katoda. Dalam eksperimen ini ia menemukan bahwa sinar katoda terdiri dari partikel-partikel bermuatan negatif yang jauh lebih kecil daripada atom. Partikel ini kemudian disebut dengan elektron. Penemuan elektron ini menunjukkan bahwa atom bukanlah partikel terkecil seperti yang diyakini sebelumnya dalam teori atom Dalton, di mana dalam hal ini diketahui bahwa zat adalah gas yang mampu menghantarkan listrik. Pada tahun 1906, Thomson berhasil meraih hadiah Nobel Fisika. Setelah menemukan elektron, tepatnya pada tahun 1904, Thomson mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model roti kismis plum pudding model. Model ini menyatakan bahwa atom adalah bola bermuatan positif yang tersebar merata. Elektron-elektron bermuatan negatif tersebut di dalam bola bermuatan positif tersebut seperti kismis di dalam roti, di mana ciri-ciri model Thomson ini atom bersifat netral sehingga jumlah muatan positif dan negatif harus sama. Tidak ada inti atom atau konsep inti belum ditemukan pada masa ini. Model ini menjadi landasan awal pemahaman struktur atom meskipun kemudian diperbaiki oleh teori berikutnya. Teori atom Thomson ini menyempurnakan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam teori atom Thomson ditemukan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Muatan listrik negatif atau yang disebut dengan elektron terletak sangat jauh dari inti. Untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terdapat inti, maka muatan listrik senantiasa bergerak mengelilingi inti. Kemudian model atom Thomson, di mana yang pertama itu atom bukan sebagai partikel terkecil dari suatu benda. Yang kedua, atom berbentuk bola bejal, di mana terdapat muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian seperti roti kismis. Yang ketiga, pada atom netral jumlah muatan listrik negatif sama dengan jumlah muatan listrik positif. Yang keempat, massa elektron jauh lebih kecil dibanding dengan massa atom. Pada eksperimen ini, Joseph John Thomson menggunakan tabung sinar katoda untuk mempelajari sifat-sifat sinar katoda. Eksperimen ini menjadi dasar penemuan elektron, di mana kita lihat pada slide ini terdapat katoda yang bermuatan negatif, di mana katoda ini adalah elektroda negatif dalam tabung vakum. Ketika arus listrik dialirkan, katoda memancarkan sinar katoda atau berkas elektron. Kemudian anoda, yaitu yang bermuatan positif, yaitu elektroda yang bermuatan positif yang menarik elektron dari katoda dan membentuk berkas sinar katoda. Kemudian ada lempeng kondensor bermuatan listrik. Lempeng kondensor bermuatan listrik atau positif dan negatif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sinar katoda dibelokkan oleh medan listrik. Sinar katoda akan melengkung menuju lempeng positif menunjukkan bahwa sinar ini bermuatan negatif. Kemudian ada magnet, di mana medan magnet ini digunakan untuk mempelajari pengaruh gaya magnet terhadap sinar katoda. Gaya magnet dapat membelokkan jalur sinar, mendukung kesimpulan bahwa sinar tersebut terdiri dari partikel bermuatan. Kemudian di sini ada layar yang dapat berpendar. Ketika sinar katoda mengenai layar ini, layar akan berpendar, memungkinkan pengamatan jalur sinar. Perubahan posisi sinar menunjukkan pengaruh medan listrik atau magnet. Kemudian di sini menggunakan tegangan tinggi, di mana tegangan tinggi ini diperlukan untuk mempercepat elektron dari katoda menuju ke anoda, yang mana menghasilkan sinar katoda. Kesimpulan dari eksperimen ini,
Sinar katoda adalah aliran partikel bermuatan negatif yang kemudian disebut elektron. Eksperimen ini membuktikan bahwa atom terdiri dari partikel subatomik atau elektron yang lebih kecil dari atom itu sendiri. Penemuan ini menjadi dasar bagi model atom Thomson dan pemahaman lebih lanjut tentang struktur atom. Yang kedua, di sini kita akan masuk ke dalam teori atom Niels Bohr. Kemudian di sini ada postulat dasar model atom Bohr. Yang pertama adalah dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang didimensikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck, yaitu delta E sama dengan H. Yang keempat, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Pada hal ini, Niels Bohr melakukan percobaan atau eksperimen yang dikenal dengan spektrum hidrogen, di mana pada saat ini menunjukkan gambar spektrum emisi hidrogen yang dihasilkan ketika atom hidrogen tereksitasi dan kemudian memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses yang ditunjukkan pada saat berikut, di mana di sini ada tabung. Di sini ada tabung gas hidrogen, di mana hidrogen dalam tabung dieksitasi dengan memberikan energi biasanya melalui aliran listrik. Hal ini menyebabkan elektron dalam atom hidrogen berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada celah, di mana cahaya yang dihasilkan dari tabung dilewatkan melalui celah sempit untuk membentuk berkas cahaya yang terfokus. Kemudian ada prisma. Berkas cahaya kemudian dilewatkan melalui prisma yang memisahkan cahaya menjadi berbagai panjang gelombang komponennya berdasarkan fenomena dispersi. Kemudian ada spektrum hidrogen, di mana pada saat ini terlihat spektrum garis-garis terang yang menunjukkan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan. Garis-garis ini dikenal dengan seri Balmer dengan panjang gelombang hidrogen alfa 656,2 nanometer itu garis merah, kemudian hidrogen beta itu 486,1 nanometer garis biru kehijauan, kemudian hidrogen gamma itu 434,0 nanometer garis biru. Kemudian yang terakhir itu ada hidrogen delta yang bernilai 410,0 nanometer, yaitu yang garisnya warna ungu. Kemudian di sini ada tabel spektrum warna, di mana warna ungu itu dengan panjang gelombang 380 sampai 450 nanometer dengan frekuensi 668 sampai 789 THz dan energi fotonnya itu 2,75 sampai 3,26 elektron volt. Kemudian warna biru itu dengan panjang gelombang 450 sampai 495 nanometer, kemudian frekuensinya 606 sampai 668 THz, energi fotonnya itu 2,50 sampai 2,75 elektron volt. Kemudian warna hijau itu panjang gelombangnya 495 sampai 570 nanometer, frekuensinya 526 sampai 606 THz, energi fotonnya 2,17 sampai 2,50 elektron volt. Kemudian warna kuning itu panjang gelombangnya 570 sampai 590 nanometer dengan frekuensi 508 sampai 526 THz, energi fotonnya 2,10 sampai 2,17 elektron volt. Kemudian warna jingga itu panjang gelombangnya 590 sampai 620 nanometer dengan frekuensi 484 sampai 508 THz, energi fotonnya 2 sampai 2,10 elektron volt. Kemudian yang terakhir warna merah, yaitu panjang gelombangnya 620 sampai 750 nanometer dengan frekuensi 400 sampai 484 THz dengan energi fotonnya 1,65 sampai 2 elektron volt. Pada gambar paling pojok kiri terlihat bahwa elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang dikenal dengan kulit. Kulit-kulit ini disimbolkan dengan huruf seperti K, L, M, dan seterusnya, dengan harga huruf N untuk K itu 1, untuk L itu 2, dan untuk M itu 3. Kemudian selama berada dalam lintasannya, elektron tidak mengalami perubahan energi sehingga membuat elektron tidak jatuh ke inti atom. Di sini elektron dapat tereksitasi, yaitu di mana elektron dengan tingkat energi yang rendah itu dapat berpindah ke elektron dengan tingkat energi yang tinggi.